Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Novia Dwi Puspanungu MPM 044, Yuni Perwanti MPM 065, Ana Pratiwi NPM 069, Okta Putri Susanti NPM 072, Adriana Pita NPM 090, dan Anggi Nurjana NPM 110. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai job costing. Selamat menyaksikan. Konsep-konsep yang menjadi rangka bangun sistem kalkulasi biaya. Yang pertama adalah objek biaya. Objek biaya adalah sesuatu yang akan diukur biayanya. Misalnya sebuah produk seperti komputer image atau jasa seperti biaya perbaikan komputer image. Yang kedua adalah biaya langsung dari suatu objek biaya. Biaya yang terkait dengan suatu objek biaya yang dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara yang layak secara ekonomi atau efektif biaya. Yang ketiga adalah biaya tidak langsung dari suatu objek biaya. Biaya yang terkait dengan suatu objek biaya tetapi tidak dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara yang layak secara ekonomi atau efektif biaya. Biaya tidak langsung dialokasikan ke objek biaya dengan menggunakan metode alokasi biaya. Pembebanan biaya merupakan istilah yang umum digunakan untuk membebankan biaya ke objek biaya. Penelusuran biaya merupakan istilah spesifik untuk membebankan biaya langsung, sedangkan alokasi biaya secara khusus mengacu pada pembebanan biaya yang tidak langsung. Istilah berikut untuk membahas sistem kalkulasi biaya. Yang pertama, pool biaya. Pool biaya adalah pengelompokan pos-pos biaya individual. Pool biaya dapat dimulai dari yang luas seperti semua biaya pabrik manufaktur sampai yang lebih sempit, seperti biaya operasi mesin pemotong logam. Yang kedua, dasar alokasi biaya. Pada dasarnya, alokasi biaya merupakan suatu permasalahan yang menghubungkan suatu biaya atau kelompok-kelompok biaya dengan satu atau lebih objek biaya. Contohnya, produk departemen dan divisi. Intinya alokasi biaya berusaha mengidentifikasi sekelompok biaya melalui suatu fungsi biaya. Sistem job costing dan proses costing. Ada dua jenis dasar sistem kalkulasi biaya untuk membebankan biaya ke produk atau jasa. Yang pertama, sistem kalkulasi biaya pekerjaan. Pada sistem ini, objek biaya adalah unit atau multi-unit dari produk atau jasa khas yang disebut pekerjaan atau job. Produk atau jasa ini merupakan sebuah unit tunggal seperti mesin khusus yang dibuat di Hitachi. Job costing juga digunakan pada biaya produk khusus multi-unit. Dan yang kedua adalah sistem kalkulasi biaya proses. Pada sistem ini, objek biaya adalah unit-unit produk atau jasa yang sama atau serupa dalam jumlah yang besar. Contohnya menyediakan jasa yang sama kepada semua pelanggan ketika memproses tabungan. Pada bagian 4/1 menyediakan contoh sistem job costing dan proses costing pada sektor jasa, perdagangan, dan manufaktur. Yang menggunakan job costing sektor jasa adalah penugasan audit dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers, sedangkan sektor perdagangan adalah promosi khusus produk-produk baru oleh Walmart. Dan untuk sektor manufaktur adalah perakitan pesawat individual di Boeing. Yang menggunakan proses costing sektor jasa adalah clearing cek bank di Bank of America. Sedangkan di sektor perdagangan adalah perdagangan gandum oleh Arthur Daniel Midlands. Dan untuk sektor manufaktur adalah penyulingan minyak oleh Shell Oil. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalkulasi biaya aktual pada perusahaan manufaktur. Kalkulasi biaya aktual atau actual costing adalah sistem kalkulasi biaya yang menelusuri biaya langsung ke objek biaya dengan memakai tarif biaya langsung aktual dikalikan jumlah aktual input biaya langsung. Sistem ini mengalokasikan biaya tidak langsung berdasarkan tarif biaya tidak langsung aktual dikalikan jumlah aktual dasar alokasi biaya. Yang selanjutnya yaitu pendekatan umum terhadap job costing. Terdapat 7 langkah untuk membebankan biaya ke sebuah job, apakah pada sektor manufaktur, perdagangan, atau jasa. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi pekerjaan yang dipilih sebagai objek biaya. Manajer dan akuntan manajemen mengumpulkan informasi tentang biaya pekerjaan melalui dokumen sumber.
Dokumen sumber atau source dokumen adalah catatan asli, seperti kartu waktu tenaga kerja yang mencatat jam kerja karyawan, yang mendukung ayat jurnal dalam sistem akuntansi. Dokumen sumber utama adalah catatan biaya job. Catatan biaya job atau job cost record yang disebut juga lembar biaya job atau job cash sheet. Mencatat dan mengakumulasikan semua biaya yang dibebankan ke suatu job sejak job itu dimulai. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi biaya langsung job atau pekerjaan. Biaya langsung digunakan dengan menggunakan dokumen sumber dasar yang disebut catatan permintaan bahan atau material requisition record yang berisi informasi tentang biaya langsung yang digunakan pada job tertentu dan di departemen tertentu. Tenaga kerja manufaktur langsung adalah akuntansi untuk tenaga kerja manufaktur langsung sama seperti akuntansi yang dibahas untuk bahan langsung. Dokumen sumber untuk tenaga kerja manufaktur langsung adalah catatan jam kerja atau labor time record yang berisi informasi tentang jam kerja yang digunakan untuk job tertentu pada departemen tertentu. Langkah yang ketiga yaitu memilih dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke job. Biaya manufaktur tidak langsung adalah biaya yang diperlukan untuk melakukan suatu job namun tidak dapat ditelusuri ke job tertentu. Jadi, tidak memungkinkan menyelesaikan suatu job tanpa mengeluarkan biaya tidak langsung seperti supervise, rekayasa manufaktur, utilitas, dan perbaikan. Karena biaya-biaya tersebut tidak dapat ditelusuri ke job tertentu, maka biaya itu harus dialokasikan ke semua job dengan cara sistematis. Job yang berbeda membutuhkan kuantitas sumber daya tidak langsung yang juga berbeda. Tujuannya adalah untuk mengalokasikan secara sistematis biaya-biaya sumber daya tidak langsung ke job yang terkait. Perusahaan sering menggunakan multi dasar alokasi biaya untuk mengalokasikan biaya tidak langsung karena biaya tidak langsung berbeda, mempunyai pemicu biaya. Langkah yang keempat yaitu mengidentifikasi biaya tidak langsung yang terkait dengan sistem dasar alokasi biaya. Dasar alokasi biaya tunggal yaitu jam tenaga kerja manufaktur langsung yang dapat digunakan untuk mengalokasikan biaya manufaktur, biaya tidak langsung ke job. Konsekuensinya menciptakan satu pool biaya yang disebut biaya overhead manufaktur. Pool ini berisi semua biaya tidak langsung. Pertama, manajer mengidentifikasi dasar alokasi biaya yang kemudian mengidentifikasi biaya-biaya yang terkait dengan sistem dasar alokasi biaya, bukan sebaliknya. Hal ini disebabkan karena manajer pertama kali harus memahami cost drive atau pemicu biaya, alasan mengapa biaya-biaya dikeluarkan sebelum mereka dapat menentukan biaya yang berkaitan dengan pemicu biaya. Alasan tidak melakukannya adalah tidak ada sesuatu yang dapat memadu pembuatan pool biaya. Akibatnya biaya yang dibuat dapat saja tidak mempunyai dasar alokasi biaya yang merupakan pemicu biaya dalam pool biaya. Langkah yang kelima yaitu menghitung tarif per unit setiap dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke job. Tarif biaya tidak langsung aktual dihitung dengan cara membagi biaya tidak langsung total dalam pool biaya dengan kuantitas total alokasi biaya. Langkah yang keenam, menghitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke job. Biaya tidak langsung dari subtotal dihitung dengan mengalihkan kuantitas aktual dari setiap dasar alokasi biaya yang berbeda, atau satu dasar alokasi untuk setiap pool biaya yang terkait dengan job dengan tarif biaya tidak langsung setiap dasar alokasi biaya. Langkah yang ketujuh dan yang terakhir yaitu menghitung biaya total job dengan menambahkan semua biaya langsung dan tidak langsung yang dibebankan ke job. Contohnya biaya manufaktur job Western Pulp adalah sebesar $10.145 dengan cara yaitu menjumlahkan biaya manufaktur langsung yaitu terdiri dari bahan langsung sebesar $4.606 ditambah dengan tenaga kerja manufaktur langsung sebesar $1.579, kemudian dijumlah dengan biaya overhead manufaktur yang terdiri dari $45 per jam tenaga kerja manufaktur langsung dikali 88 jam. Total biaya manufaktur job yaitu $10.145. Yang selanjutnya yaitu peran teknologi. Untuk meningkatkan efisiensi operasi, manajer menggunakan informasi mengenai sistem kalkulasi biaya produk dan job untuk mengendalikan biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead. Teknologi informasi modern menyediakan informasi tentang biaya produk dengan cepat dan akurat kepada manajer, agar dapat mengelola dan mengendalikan pekerjaan dengan lebih mudah. Sebagai contoh, pada banyak sistem biaya,
Dokumen sumber hanya terdapat dalam bentuk catatan-catatan komputer. Informasi tentang tenaga kerja manufaktur diperoleh ketika pekerja terhubung dalam terminal komputer dan memasukkan nomor job, nomor identitas pekerja, serta waktu untuk memulai dan mengakhiri pekerjaan mereka atas job yang berbeda. Secara otomatis, komputer akan mencetak catatan jam kerja dan dengan menggunakan upah per jam bagi setiap pekerja, menghitung biaya tenaga kerja setiap job. Teknologi informasi juga menyediakan umpan balik seketika kepada manajer untuk membantu mengendalikan overhead manufaktur, pekerjaan dalam proses pekerjaan yang telah selesai, serta job yang dikirimkan dan dipasang pada lokasi pelanggan. Periode waktu yang digunakan untuk menghitung tarif biaya tidak langsung. Dalam menghitung tarif biaya tidak langsung, perusahaan lapisan company memilih periode yang panjang. Dengan alasan yang pertama, alasan angka numerator ataupun biaya tidak langsung. Karena apabila periode yang digunakan semakin pendek, maka semakin besar pula pengaruh pola musiman terhadap jumlah biaya. Jadi tingkat biaya tidak langsung total juga dipengaruhi oleh biaya non musiman akan sulit untuk diprediksi. Oleh karena itu, untuk mengurangi pembengkakan biaya terhadap yang terjadi pada periode biaya lebih kecil, lebih pendek, maka harus mengelompokkan semua biaya tidak langsung sepanjang tahunan dan menghitung tarif biaya tidak langsung tahunan. Alasan yang kedua yaitu alasan angka denominator atau kuantitas dasar alokasi. Angka denominator ini merupakan penyebaran biaya tidak langsung tetap bulanan ke tingkat produksi bulanan yang fluktuatif. Nah, oleh karena itu biaya tidak langsung bulanan merupakan biaya variabel yang dikaitkan dengan dasar alokasi biaya. Sementara untuk biaya tidak langsungnya sendiri itu bersifat tetap. Seperti contoh pada halaman 123 bahwa sebuah perusahaan menjadwalkan produksinya yang berkaitan dengan pola penjualan musiman dengan biaya tidak langsung variabel bulan output tinggi sebesar 40.000 US dollar dan output rendah sebesar 10 US dollar serta biaya tidak langsung tetapnya bulan output tinggi maupun bulan output rendah sama-sama sebesar 60 US dollar. Dikarenakan tarif biaya langsung variabel lebih tinggi dengan output tinggi, maka biaya tidak langsung variabel tersebut harus dialokasikan. Dan karena biaya tidak langsung tetapnya sebesar 60 US dollar menyebabkan biaya total bulanan itu bervariasi. Dengan ini manajemen harus memilih tingkat kapasitas khusus berdasarkan horizon waktu yang melampaui bulanan tertentu. Jadi tarif tahunan biaya tidak langsung total tahunan output tahunan dapat mengurangi biaya output varian bulanan tingkat output rendah. Materi selanjutnya yaitu kalkulasi biaya normal atau normal costing. Nah, kita sebelumnya sudah membahas nih tentang alasan angka numerator dan denominator. Oleh karena itu, kita bisa menentukan tarif biaya tidak langsung yang dianggarkan. Rumusnya yaitu tarif biaya tidak langsung yang dianggarkan sama dengan biaya tidak langsung tahunan yang dianggarkan dibagi kuantitas tahunan yang dianggarkan dari dasar alokasi biaya itu sendiri. Kemudian, dengan tarif biaya tidak langsung yang dianggarkan ini, kita bisa menciptakan kalkulasi biaya normal atau normal costing. Apa itu kalkulasi biaya normal? Kalkulasi biaya normal adalah sistem kalkulasi biaya yang menelusuri biaya langsung ke objek biaya dengan menggunakan tarif biaya langsung aktual dikalikan dengan kuantitas aktual dari input harga langsung. Dan untuk mengalokasikan tarif biaya tidak langsung yaitu dengan menggunakan tarif biaya tidak langsung yang dianggarkan dikalikan dengan kuantitas aktual dari dasar alokasi biaya itu sendiri. Singkatnya, diperoleh rumus biaya langsung sama dengan tarif biaya langsung aktual dikalikan kuantitas aktual input biaya langsung. Kemudian untuk biaya tidak langsungnya yaitu tarif biaya tidak langsung yang dianggarkan dikali kuantitas aktual dasar alokasi biaya. Oleh karena itu, kalkulasi biaya normal ini lebih dapat mengimplementasikan tindakan korektif jauh lebih awal.
Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dari teman saya terkait sistem kalkulasi biaya normal atas pekerjaan atau normal job costing pada perusahaan manufaktur. Nah, di sini saya akan membahas terkait buku besar umum dan buku besar pembantu. Untuk pengertian dari buku besar umum itu sendiri adalah kumpulan akun-akun yang sejenis yang telah dicatat dari jurnal khusus maupun jurnal umum. Nah, lalu contohnya dari buku besar umum yang dicatat di buku besar umum itu seperti mencatat perubahan aset, ekuitas, liabilitas, pendapatan, dan beban dalam satu periode. Lalu untuk buku besar pembantu adalah buku besar yang berisi rincian dari akun tertentu yang terdapat dalam buku besar utama. Seperti contohnya ada buku besar pembantu utang, buku besar pembantu piutang, buku besar dan buku besar persediaan. Selanjutnya yaitu tentang penjelasan transaksi contoh dari buku besar umum dan buku besar pembantu. Teman-teman boleh sambil dilihat di halaman 127 bahkan 46 buku akuntansi biaya. Sebelum masuk ke contoh penjelasan transaksi, dapat diketahui bersama bahwa perusahaan manufaktur dari membeli bahan hingga menjual barang itu harus melewati 4 tahap. Yang pertama adalah pembelian bahan. Yang kedua, nanti bahan diolah, itu dinamakan barang dalam proses. Yang ketiga, setelah barang dalam proses jadi, dinamakan persediaan barang jadi. Lalu yang terakhir adalah baru penjualan barang jadi. Nah, untuk contoh transaksi 1 yaitu pembelian bahan langsung dan tidak langsung sebesar 89.000. Akibat transaksi ini menyebabkan pengendalian bahan bertambah di debit 89.000 dan utang usaha bertambah di kredit 89.000. Lalu dalam buku besar pembantu catatan bahan akan terus mencatat kuantitas yang diterima, kuantitas yang dikeluarkan, serta saldo persediaan untuk setiap jenis bahan. Untuk selanjutnya yaitu contoh transaksi kedua, yaitu penggunaan bahan langsung dan tidak langsung 81.000 dan 4.000. Nah, transaksi ini mengakibatkan pengendalian barang dalam proses bertambah di debit 81.000 dan pengendalian overhead bertambah di debit 4.000. Lalu juga pengendalian bahan berkurang di kredit 85.000. Lalu di dalam buku besar pembantu, ketika bahan langsung digunakan maka akan dicatat sebagai penggunaan pada catatan bahan. Dalam buku besar pembantu overhead dicatat penggunaan bahan tidak langsungnya saja, dan di buku besar pembantu persediaan barang dalam proses berdasarkan job dicatat bahan langsungnya saja. Lalu untuk contoh transaksi yang ketiga yaitu pembayaran gaji langsung dan tidak langsung 39.000 dan 15.000. Transaksi ini tuh menyebabkan pengendalian barang dalam proses bertambah 39.000 dan pengendalian overhead bertambah 15.000. Lalu kewajiban pengendalian utang upah bertambah di kredit 54.000. Dalam buku besar pembantu catatan jam kerja dicatat di catatan tenaga kerja per karyawan. Lalu tenaga kerja tidak langsung dicatat di buku besar pembantu overhead. Dan jangan lupa juga pembayaran gaji tenaga kerja langsung dicatat di buku besar pembantu persediaan barang dalam proses berdasarkan job. Lalu untuk transaksi keempat yaitu pembayaran gaji manufaktur total 54.000. Transaksi ini tuh tidak menyebabkan atau tidak mempengaruhi di buku besar pembantu, tapi cuman ditulis di buku besar umum, yaitu utang upah berkurang di debit 54.000 dan kas berkurang di kredit 54.000. Untuk yang nomor 5 yaitu transaksi biaya overhead manufaktur sebesar 75.000 yang terdiri dari gaji rekayasa 44.000, perbaikan pabrik 11.000 dan penyusutan pabrik 18.000 serta asuransi 2.000. Transaksi ini tuh mengakibatkan pengendalian overhead bertambah di debit 75.000,
utang gaji bertambah di kredit 44.000, utang usaha bertambah di kredit 11.000, peralatan berkurang di kredit 18.000, dan asuransi dibayar di muka berkurang di kredit 2.000. Rincian ini harus dicatat dalam buku besar pembantu catatan overhead. Jadi semuanya dicatat di buku besar pembantu catatan overhead. Selanjutnya yaitu transaksi yang keenam, alokasi overhead manufaktur ke job sebesar $80.000. Dengan ayat jurnal, pengendalian barang dalam proses sebesar $80.000 yang dicatat di debit, overhead manufaktur yang dialokasikan sebesar $80.000 yang dicatat di kredit. Transaksi yang ketujuh yaitu penyelesaian dan transfer ke barang jadi dan job individual sebesar $180.800 dengan ayat jurnal pengendalian barang jadi sebesar $188.800 yang dicatat di debit, pengendalian barang dalam proses sebesar $188.800 yang dicatat di kredit. Transaksi yang ke-8 yaitu harga pokok penjualan sejumlah $180.000 dengan ayat jurnal harga pokok penjualan $180.000 yang dicatat di debit, pengendalian barang jadi $180.000 yang dicatat di kredit. Transaksi yang ke-9 yaitu biaya gaji pemasaran dan layanan pelanggan serta biaya gaji yang diakuralkan untuk bulan Februari. Dengan gaji Departemen Pemasaran sebesar $35.000, biaya iklan sebesar $10.000, gaji Departemen Layanan Pelanggan sebesar $15.000. Ayat jurnalnya yaitu biaya pemasaran dan iklan sebesar $45.000 yang dicatat di debit, biaya layanan pelanggan sebesar $15.000 yang dicatat di debit, pengendalian utang gaji sebesar $50.000 yang dicatat di kredit, dan pengendalian utang usaha sebesar $10.000 yang dicatat di kredit. Transaksi yang terakhir yaitu transaksi yang ke-10, pendapatan penjualan seluruhnya kredit sebesar $270.000 dengan ayat jurnal pengendalian piutang usaha sebesar $270.000 yang dicatat di debit, pendapatan sebesar $270.000 yang dicatat di kredit. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi Robinson periode Februari 2006. Di sini terdapat pendapatan sejumlah $270.000, harga pokok penjualan sejumlah $194.000 yang didapatkan dari $180.000 ditambah $14.000. Kemudian, pendapatan dikurangi harga pokok penjualan sehingga mendapatkan margin kotor sejumlah $76.000. Kemudian, biaya operasi. Pada Robinson terdapat beberapa biaya. Yang pertama, biaya pemasaran dan iklan sejumlah $45.000 dan biaya layanan pelanggan sejumlah $15.000. Kemudian biaya operasi totalnya yaitu $60.000. Selanjutnya, margin kotor dikurangi biaya operasi total sehingga mendapatkan laba operasi sejumlah $16.000. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai biaya non-manufaktur dan kalkulasi biaya pekerjaan atau job costing. Biaya pemasaran dan biaya layanan pelanggan dibebankan ketika terjadi untuk tujuan akuntansi keuangan. Perusahaan seringkali menelusuri atau mengalokasikan biaya tersebut ke job individual untuk pengambilan keputusan penetapan harga, bauran produk, dan juga manajemen biaya. Selanjutnya yaitu biaya tidak langsung yang dianggarkan dan penyesuaian akhir tahun akuntansi. Penggunaan tarif biaya tidak langsung yang dianggarkan dan normal costing untuk menggantikan aktual costing mempunyai keunggulan di mana biaya tidak langsung dapat dibebankan ke job individual selaras dengan proses serta waktu. Dan bukan hanya pada akhir tahun fiskal ketika biaya aktual diketahui. Biaya tidak langsung yang dialokasikan terlalu rendah atau under allocate indirect cost terjadi apabila jumlah biaya tidak langsung yang dialokasikan pada periode akuntansi lebih kecil dibandingkan dengan jumlah aktual, sedangkan biaya aktual yang dialokasikan terlalu tinggi atau over allocate indirect cost terjadi apabila jumlah biaya tidak langsung yang dialokasikan pada periode akuntansi lebih besar daripada jumlah aktual. Biaya tidak langsung yang dialokasikan dapat dicari dengan rumus biaya tidak langsung yang dialokasikan terlalu rendah atau terlalu tinggi sama dengan biaya tidak langsung yang terjadi dikurangin dengan biaya tidak langsung yang dialokasikan. Nah, sekarang mari kita asumsikan data tahunan Robinson Company. Pada tanggal 31 Desember 2006, pengendalian overhead manufaktur sejumlah 1.200.000
$215.000 di debit. Kemudian overhead manufaktur yang dialokasikan sejumlah $1.080.000 di kredit. Nah, saldo kredit sebesar $1.080.000 tadi didapatkan dari 27.000 jam tenaga kerja manufaktur langsung aktual, di mana merupakan semua job pada tahun 2006, yang dikalikan dengan tarif yang dianggarkan sebesar $40 per jam tenaga kerja manufaktur langsung. Kemudian, selisih sebesar $135.000 antara $1.215.000 dengan $1.080.000. Kemudian selisih tadi merupakan jumlah yang dialokasikan terlalu rendah atau under allocate, karena biaya overhead manufaktur aktual lebih besar dari jumlah yang dialokasikan. Nah, perbedaan ini menimbulkan dua alasan terkait dengan perhitungan per jam yang dianggarkan sebesar $40 tadi. Alasan yang pertama yaitu alasan numerator atau pool biaya tidak langsung. Alasan ini timbul karena biaya overhead manufaktur aktual sebesar $1.215.000 lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang dianggarkan sebesar $1.120.000. Alasan yang kedua yaitu alasan denominator atau kuantitas dasar alokasi. Karena jam tenaga kerja manufaktur langsung aktual sebesar 27.000 lebih sedikit dibandingkan dengan jam yang dianggarkan sebesar 28.000. Pada bagian presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai 3 pendekatan, di mana 3 pendekatan ini dalam akuntansi digunakan ketika overhead manufaktur yang dialokasikan terlalu rendah. Sama seperti kasus dari Robinson, dia mengalokasikan overhead manufakturnya terlalu rendah, yaitu sebesar $135.000. Angka ini didapat dari pengurangan overhead manufaktur aktual sebesar $1.215 dengan overhead manufaktur yang dialokasikan, yaitu $1.080. Nah, pendekatan pertama yang bisa digunakan adalah pendekatan tarif alokasi yang disesuaikan, di mana dalam pendekatan ini semua alokasi akan dihitung ulang, tetapi dengan tarif alokasi aktual saja. Nah, langkah pertama yang bisa digunakan adalah tarif overhead manufaktur aktual dihitung pada akhir tahun fiskal. Nah, tahun fiskal ini periodenya 1 tahun ya teman-teman. Dan langkah kedua adalah overhead manufaktur yang dialokasikan ke setiap job selama tahun berjalan akan dihitung kembali. Selanjutnya kita beralih kepada pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan prorasi, di mana dalam pendekatan ini akan menyebarkan overhead yang dialokasikan terlalu rendah atau overhead yang dialokasikan terlalu tinggi di saldo akhir barang dalam proses, barang jadi, dan harga pokok penjualan. Teman-teman bisa menyimak di buku halaman 138 pada tabel yang pertama. Di situ akan dibahas mengenai overhead yang dialokasikan terlalu rendah, yaitu sebesar $135.000 akan diprorasi pada 3 akun, yaitu akun pengendalian barang dalam proses, pengendalian barang jadi, dan harga pokok penjualan. Melalui tabel tersebut akan muncul ayat jurnal untuk mencatat prorasinya, yaitu pengendalian barang dalam proses sebesar $2.025 di debit, pengendalian barang jadi sebesar $3.915 di debit, harga pokok penjualan sebesar $129.60 di debit, overhead manufaktur yang dialokasikan sebesar $1.080 di debit, dan pengendalian overhead manufaktur sebesar $1.215 di kredit. Nah, dari ayat jurnal tersebut didapati metode ini melaporkan saldo akhir tahun 2006 yang sama dalam buku besar seperti pada pendekatan tarif alokasi yang disesuaikan tadi. Kemudian kita beralih ke tabel yang kedua di halaman 139. Tabel ini sedikit berbeda dengan tabel yang pertama. Kalau tabel yang pertama itu ada overhead manufaktur yang dialokasikan. Untuk pendekatan yang ketiga atau pendekatan yang terakhir adalah pendekatan penghapusan harga pokok penjualan. Nah, dalam pendekatan ini, overhead total yang dialokasikan terlalu rendah atau terlalu tinggi tadi, itu akan dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan tahun berjalan. Sehingga teman-teman bisa melihat ayat jurnal dari Robinson di buku halaman 139. Jadi, harga pokok penjualan itu sebesar $135.000 di debit,
overhead manufaktur yang dialokasikan sebesar 1.080 US dollar di debit dan pengendalian overhead manufaktur sebesar 1.215 US dollar di kredit. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai memilih di antara berbagai pendekatan. Jika tadi saya sudah menjelaskan mengenai 3 pendekatan yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah overhead yang dialokasikan terlalu rendah atau terlalu tinggi. Nah, sekarang bagaimana kita membahas mengenai keputusan manajer untuk memilih di antara pendekatan tersebut. Nah, di sini manajer disarankan untuk memilih pendekatan penghapusan harga pokok penjualan. Kenapa? Karena pendekatan ini dirasa paling sederhana untuk mengatasi masalah overhead yang dialokasikan terlalu rendah atau terlalu tinggi. Nah, kenapa sih kok tidak memilih pendekatan tarif alokasi yang disesuaikan? Nah, alasannya karena pendekatan ini hanya akan berguna jika kita ingin menghasilkan catatan biaya job individual yang paling akurat untuk tujuan analisis profitabilitas atau mendapatkan keuntungan. Nah, alasan kenapa tidak memilih pendekatan prorasi karena pendekatan ini dirasa tidak akan menghasilkan distorsi yang signifikan pada laporan keuangan nantinya. Jadi distorsi ini adalah kondisi laporan keuangan yang berbeda dengan kondisi bisnis yang ada. Selanjutnya adalah multiple biaya overhead. Di sini akan dijelaskan bagaimana Robinson harus menentukan anggaran jam tenaga kerja manufaktur langsung total serta anggaran jam mesin total untuk tahun 2006. Nah, nantinya si Robinson ini akan mengidentifikasi biaya overhead yang dianggarkan total yang terkait dengan setiap pool biaya. Variasi dari normal costing, contoh perusahaan sektor jasa. Sistem job costing sangat berguna pada industri jasa seperti kantor akuntan atau konsultan, agen periklanan, bengkel, dan rumah sakit. Pada beberapa perusahaan jasa, variasi dari normal costing akan sangat membantu karena biaya tenaga kerja langsung aktual, komponen terbesar dari biaya total cukup sulit ditelusuri ke job ketika pekerjaan telah selesai. Selain itu, jam kerja untuk setiap periode mungkin bervariasi secara signifikan tergantung pada jumlah hari kerja setiap bulan serta permintaan dari klien. Mekanisme penggunaan tarif yang dianggarkan untuk biaya langsung adalah sama dengan metode yang diterapkan ketika menggunakan tarif yang dianggarkan. Untuk biaya tidak langsung dalam normal costing, untuk rumus biaya tenaga kerja langsung yang dianggarkan sama dengan biaya tenaga kerja langsung total yang dianggarkan dibagi jam tenaga kerja langsung total yang dianggarkan. Sedangkan rumus tarif biaya tidak langsung yang dianggarkan sama dengan biaya total yang dianggarkan pada pool biaya tidak langsung dibagi kuantitas total yang dianggarkan atas dasar alokasi biaya. Sekian dari kelompok kami, bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.